Lex prospicit non respicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Tim penilai debat Bawaslu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan mengemukakan argumentasi kami dari sudut pandang kontra dengan mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilihan umum pasca penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Menurut Juan Lins, dalam bukunya yang berjudul Cleavage Ideologies and Party Systems, menyatakan bahwasanya sistem pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila ia memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan. Di Indonesia, konsep demokrasi ini tercermin dari pelaksanaan pemilihan umum. Namun, jika kita melihat pada jejak sejarah pemilu di Indonesia, pemilihan umum di Indonesia banyak mengalami atau banyak menghasilkan evaluasi terhadap pelaksanaannya, terkhusus pada pelanggaran pemilihan umum. Adapun salah satu hasil dari evaluasi tersebut adalah pembentukan lembaga khusus, yakni Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu untuk menangani pelanggaran tersebut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya tahapan pemilihan umum sebenarnya tidak hanya sampai pada proses pencoblosan atau perhitungan suara saja. Namun, lebih dari itu, seperti penetapan hasil secara nasional dan juga pengucapan sumpah atau janji pun juga merupakan tahapan atau proses dari pemilihan umum itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwasanya Bawaslu memiliki fungsi dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses dan juga pelanggaran pemilihan umum, maka relevan jika Bawaslu juga diberikan kewenangan sampai pada proses hasil pemilihan umum secara nasional. Secara yuridis, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi tahapan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerima laporan dari laporan pelanggaran serta memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum terhadap pelanggaran dan atau ke instansi lainnya. Penguatan Badan Pengawas Pemilu juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana pada status quo Bawaslu tidak lagi hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga dapat memutus pelanggaran administrasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Secara kelembagaan, di dalam tubuh Badan Pengawas Pemilu telah terjadi transformasi besar-besaran dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Hal tersebut didasari oleh kesadaran masyarakat ataupun kesadaran publik terhadap pemilihan umum. Karena pemilihan umum bukan hanya mengenai pemilih dan dipilih, tapi juga tentang pemilihan dan keterpilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penting sekali peran Badan Pengawas Pemilu dalam menciptakan pemilihan umum yang adil. Namun disayangkan pada status quo, peran Bawaslu sangatlah singkat, yang dimana pemberian waktu yang sangat singkat kepada Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan ataupun memutus pelanggaran pemilihan umum. Dewan Juri yang kami hormati, secara legal formil, hingga saat ini tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur apakah Badan Pengawas Pemilu berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional. Namun, idealnya dengan adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada para peserta pemilu untuk melakukan gugatan atas hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah seyogyanya Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu meskipun telah ditetapkannya hasil pemilu secara nasional. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan setelah adanya penetapan hasil pemilu secara nasional masih terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam hal ini, dengan adanya kewenangan tersebut dapat menciptakan suatu kepastian hukum di dalam penanganan pelanggaran pemilu dan juga dapat menciptakan pemilu yang berkualitas. Oleh sebab itu, atas bangunan argumentasi yang telah kami sampaikan, maka secara tegas, lugas, dan meyakinkan kami menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.